Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Mia Ramadhani, siswi dari kelas 4 M2M Mu'allimi Mu'allimat Nazhatul Tulab Kerajaan Caplong Sampang. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari bab zakat. Baik, mari saya mulai dengan pembacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat menurut bahasa adalah berkembang. Sedangkan menurut syarak adalah nama harta tertentu nisab zakat. Diwajibkan mengeluarkan zakat atas 5 harta, yaitu yang pertama hewan peliharaan, 2 barang-barang yang berharga, 3 tanaman-tanaman yang dikehendakinya adalah makanan-makanan pokok, yang keempat buah-buahan, dan yang kelima harta peninggalan. Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakat itu ada 3 jenis. Yang pertama unta, yang kedua lembu atau sapi, yang ketiga kambing. Syarat-syarat wajib zakat ada 6. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, dan yang ketiga memiliki yang sempurna. Adapun yang keempat sudah sampai pada nisabnya. Yang kelima sudah genap 1 tahun. Apabila keduanya masih kurang maka tidak wajib zakat. Yang keenam, digembalakan di rumput yang mubah. Barang-barang berharga yang wajib dikeluarkan zakatnya. Mengenai barang berharga yang wajib dizakati yaitu ada 2. Yang pertama emas dan yang kedua perak. Syarat-syarat wajib zakat yaitu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga memiliki sempurna. Adapun yang keempat sudah 1 nisab. Yang kelima sudah 1 tahun dan penjelasannya akan dijelaskan keterangannya. Tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya dan syarat-syaratnya. Tanaman-tanaman yang dikehendaki oleh musonif adalah tanaman yang merupakan makanan-makanan pokok, yakni gandum merah, gandum putih, kacang, beras, dan juga makanan yang dapat memberi kekuatan seperti jagung dan kedelai. Maka wajib mengeluarkan zakatnya dengan 3 syarat. Yang pertama, tanaman tersebut tumbuh dari tanaman manusia. Yang kedua, tanaman tersebut merupakan bahan makanan yang tahan disimpan. Dan yang ketiga, sudah ada 1 nisab, yaitu 5 wasak tanpa kulit. Buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Mengenai buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ada 2 macam, yaitu kurma dan anggur yang telah kering. Syarat-syarat wajib zakat ada 4. Yang pertama Islam, dan yang kedua merdeka, yang ketiga milik sempurna, yang keempat sudah 1 nisab, yang kelima sudah 1 tahun. Mengenai harta perniagaan wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat-syarat yang telah lewat. Dalam zakat, emas dan perak. Tijarah perdagangan adalah tukar-menukar harta dengan tujuan menjadi laba. Permulaan nisab unta adalah 5 ekor. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor kambing berumur 1 tahun atau lebih, atau 1 ekor kambing lainnya yang berumur 2 tahun lebih. Untuk 10 ekor unta, zakatnya adalah 2 ekor kambing. Untuk 15 unta, zakatnya adalah 3 kambing. Untuk 20 unta, zakatnya adalah 4 kambing. Untuk 25 unta, zakatnya adalah 1 ekor unta bintu mukhor. Untuk 36 unta, zakatnya adalah 1 unta bintu labun. Untuk 46 unta, zakatnya adalah 1 unta hikor. Dan untuk 61 unta, zakatnya adalah 1 unta jada'ah. Untuk 76 unta, zakatnya adalah 2 unta bintu labun. Untuk 91 unta, zakatnya adalah 2 unta hikor. Untuk 121 unta, zakatnya adalah unta bintu labun. Dan perkataan musonif untuk 10 ekor unta sampai akhir adalah jelas sekali yang tidak membutuhkan untuk diuraikan. Yang dinamakan unta bintu mukhor adalah unta yang berumur 1 tahun memasuki tahun kedua. Untuk unta bintu labun adalah unta yang berumur 2 tahun yang memasuki tahun ketiga.
Unta iko adalah unta yang berumur 3 tahun memasuki tahun keempat. Unta jada'ah adalah unta yang berumur 4 tahun memasuki tahun kelima. Perkatakan musannif, kemudian untuk setiap 40 ekor unta, zakatnya adalah 1 ekor unta bintu labun, 2 sampai 3 tahun. Dan untuk setiap 50 ekor unta, zakatnya adalah 1 ekor unta iko, yaitu 3 sampai 4 tahun. Untuk didasarkan atas perhitungan 121 unta dan seterusnya, yakni dengan penambahan 9 unta 121 dan ditambah 9 sama dengan 130 unta. Apabila diuraikan sama dengan 40 ditambah 40 ditambah 50, jadi zakat yang harus dikeluarkan adalah 2 unta bintu labun dan 1 unta iko. Ditambahkan lagi 10 unta, yaitu 130 ditambah 10 sama dengan 140 ekor unta. Oleh karena itu, untuk 140 unta zakatnya adalah 2 iko dan 1 iko labun dan 1 bintu labun, sebab bilangan di atas sama dengan 50 ditambah 50 ditambah 40. Untuk jumlah 150 unta, maka zakatnya 3 iko dan begitu seterusnya. Nisab sapi serta zakatnya. Permulaan nisab sapi adalah 30 ekor. Zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor tabi, yakni anak sapi jantan berumur 1 sampai 2 tahun. Anak sapi tersebut dinamakan tabi sebab ia selalu mengikuti induknya di tempat pengembalaan. Jika yang dikeluarkan berupa anak sapi betina, maka mencukupi makanan itu lebih utama dalam sebagian redaksi. Untuk 40 ekor sapi, yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor musina, yakni anak sapi yang berumur 2 sampai 3 tahun dinamakan demikian sebab giginya sudah sempurna. Apabila dalam sapi 40 ekor dikeluarkan zakatnya berupa 2 ekor tabi, maka sudah mencukupi menurut kaul sahih. Hukum tersebut berlaku untuk seterusnya. Analogkan sendiri untuk 120 ekor sapi, zakatnya adalah 3 ekor musina atau 4 ekor tabi. Nisab dan zakat kambing. Permulaan nisab kambing 40 ekor zakat adalah 1 ekor kambing domba atau kambing biasa. Perkataan Ki Musannif, untuk 121 ekor kambing zakatnya adalah 2 ekor. Untuk 201 ekor kambing zakatnya adalah 3 ekor. Untuk 200 ekor, zakat 2 orang berserikat bisa seperti zakatnya 1 orang dengan 7 syarat. 1. Kandang hewan menjadi 1, yang kedua tempat istirahatnya jadi 1, dan yang ketiga tempat pengembalaan dan yang mengembalakan jadi 1. Adapun yang keempat penjantannya 1, dan yang kelima tempat minuman ternak jadi 1. Seperti mata air, sungai atau lainnya. Adapun yang keenam, orang yang memeras susunya harus 1 orang. Yang ketujuh, tempat pemerasan juga jadi 1. Nisab emas adalah 20 miskol, 96 gram secara pasti dengan timbangan Mekah 1 miskol 1 sampai 3/7 dirham. Untuk zakat yang harus dikeluarkan adalah 1 sampai 40, 2/1/2%, yaitu 1/2 miskol emas yang melebihi dari nisab tersebut walaupun sedikit, maka wajib dihitung zakatnya menurut ukuran tersebut 2,5% atau 1 sampai 40. Nisab perak adalah 200 dirham, 672 gram. Untuk zakatnya adalah 100 sampai 40, yaitu 5 dirham. Perak yang melebihi nisab tersebut meskipun sedikit, maka wajib dihitung zakatnya menurut ukuran tersebut. Nisab tanaman dan buah-buahan adalah wasak. Lafaz wasak adalah berasal dari masdar yang artinya berkumpul. Sebab wasak itu mengumpulkan beberapa sak, 5 wasak sampai dengan 1.600 kati iraq. Pada setiap akhir tahun, harta perniagaan dihitung menurut pokok pembeliannya. Kalau pokoknya emas, maka nisabnya seperti emas. Kalau pokoknya perak, maka nisabnya seperti perak. Hasil tambang emas dan perak apabila sudah sampai 1 nisab, 20 miskol atau 200 dirham, maka wajib dengan seketika dikeluarkan zakatnya sebanyak 100 sampai 40. Jika orang yang termasuk ahli wajib zakat muslim merdeka. Emas dan perak yang ditemukan dari harta dikas, yakni harta yang dipendam oleh orang jahiliyah, yaitu keadaan orang Arab sebelum Islam, maka wajib dikeluarkan zakat 1/5-nya. Menurut pendapat masyhur 1/5 dari harta dikas, begitu juga 1/40 dari pertambangan. Diwajibkan zakat fitrah, yakni asal kejadian manusia Islam dengan 3 syarat, yaitu Islam, dan yang kedua menjumpai terbenarnya matahari pada akhir bulan Ramadan, dan yang ketiga mempunyai
kelebihan harta dari keperluan makanannya dirinya dan keluarga yang wajib dinafkahinya pada hari raya. Seorang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan orang-orang Islam yang wajib ia nafkahi. Manakala seorang sudah berkewajiban, maka ia harus mengeluarkan satu sak 2,4 kg dari makanan pokok negerinya. Jika memang ia berada di dalam negeri, apabila dalam suatu negeri terdapat beberapa makanan pokok, sedangkan yang berlaku hanya sebagian saja, maka hendaknya ia mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan yang berlaku dari sebagian tadi. Ukuran satu sak sama dengan 5/1/3 kali bagdad. Zakat itu diberikan terhadap 8 kelompok yang telah dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang fakir, orang miskin, orang amin mu'allah, budak, orang yang berhutang, penjual, dan orang yang dalam keadaan bepergian. Orang fakir dalam masalah zakat adalah seorang yang tidak mempunyai harta dan tidak punya penghasilan yang sekira dapat memenuhi kebutuhan. Miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan yang masing-masing kurang untuk mencukupi kebutuhannya. Mu'allaf qulubuhum adalah ada 4 macam. Pertama, orang yang baru masuk Islam. Garib itu ada 3 macam. Pertama, orang yang berhutang untuk meredakan fitnah yang timbul karena ada seseorang yang terbunuh di antara dua belah pihak dan pembunuhannya tidak jelas. Sabilillah adalah perjuang muslim yang tidak mendapatkan honorium, akan tetapi mereka berjuang semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 golongan yang tidak boleh diberi zakat. Yang pertama, orang yang kaya raya akan hartanya. Yang kedua, budak yang tidak mukatab. Yang ketiga, Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan yang keempat, orang kafir. Yang kelima, orang yang menjadi tanggungan nafkah bagi orang yang mengeluarkan zakat, mereka tidak boleh diberi zakat. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.